Kemudian tanah yang Sitiah dan Sangkarah duduki serta perkampungan mereka amblas ke dalam bumi. Perkampungan yang besar juga berdekatan dengan sungai yang lebar, kini menjadi laksana lautan yang luas. Perjalanan jiwa Jila. Sitiah dan Sangkarah juga ikut tenggelam bersama bumi tempat mereka berada. Dan ini terhitung babak pertama dari Perang Dunia. Perang adalah suatu kekejaman di muka bumi ini. Kematian massal yang diakibatkan oleh perang dan penderitaan dari orang-orang yang ditinggalkan pasca perang membuat kesedihan bagi dunia ini. Di dunia ini sebenarnya banyak jenis perang dan pembantaian. Disebabkan suatu permasalahan yang tidak menemukan solusi yang tepat, maka perperangan seperti ini akan terjadi terus-menerus di masa depan. Sampai manusia seluruhnya bisa memahami maksud-maksud mereka hidup di bumi ini. Selagi maksud-maksud itu belum terfahamkan kepada seluruh manusia, maka penderitaan dari manusia-manusia yang lain masih akan terjadi. Pada dasarnya bukanlah harta dan makanan yang membuat manusia-manusia itu menderita, tapi ketidakfahaman mereka lah yang membuat mereka menderita. Setiap dari agama-agama yang ada di dunia ini berusaha menyadarkan manusia tentang cinta dan kasih sayang. Tetapi manusia itu terkadang memahami cinta dan kasih sayang hanya sebatas keperluan mereka atau kelompok mereka saja, sehingga peperangan di masa depan tidak akan bisa terelakkan. Agama-agama di dunia ini berusaha menghapus kebencian dari hati dan fikiran manusia, karena kebencian yang terkurung di hati mereka justru akan menjauhkan mereka dari memahami kasih sayang yang luas. Sesungguhnya Edon atau surga dalam bahasa agama adalah suatu tempat atau juga dimensi yang mempunyai karakter khusus. Edon atau surga memiliki karakter indah, senang, nikmat damai dan juga abadi. Dan yang membuat dunia ini belum bisa menjadi Edon atau surga adalah karena api kebencian di dalam diri manusia itu tidak benar-benar padam. Api kebencian itu menciptakan siklus karma atau balasan yang berkepanjangan. Baiklah, kita tinggalkan dulu tempat perkampungan yang dibangun Jilah ribuan tahun lalu. Sekarang kita beralih kepada Idras. Setelah 2 bulan mereka melakukan perjalanan, Idras melihat tempat yang layak dan bagus untuk membuat pemukiman. Idras mengajak rombongannya yang sekitar 500 orang membangun pondok-pondok tempat berlindung bagi keluarga mereka masing-masing. Bagi yang laki-laki yang sudah cukup besar, menebang kayu untuk membuat pondok-pondok, dan yang perempuannya juga mencari buah-buahan yang bisa mereka makan. Setelah pondok-pondok mereka sudah terbangun, Idras mengajak rombongannya untuk membuat perkebunan. Bibit-bibit yang sudah dipersiapkan oleh Idras karena Idras mengetahui bibit ini kelak akan berguna. Kemudian setelah rombongan itu sudah membuat kebun, Idras mengajak mereka menanam bibit yang sudah dipersiapkan olehnya.